Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa khaliluhu min khalqihi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di malam hari ini di bulan Oktober sekaligus bulan Rabiul Akhir, kita kembali diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa sama-sama kita hadir melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kembali kita akan mengisi antara dua waktu sholat dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah mencatat semua detik amal kita kelak di yaumil qiyamah bisa menjadi sebab Allah ridha kepada kita semua, dan serta dengannya kita bisa menemani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kita akan melanjutkan pembahasan ilmu fikih, di mana hari ini pertemuan pertama di bulan Oktober, ya, masuk pekan kedua dan pertemuan pertama di bulan Oktober, dan kita akan memulai pembahasan tentang sifatus shalah atau kaifiyatus shalah, yaitu tata cara ibadah sholat yang tentunya dasar kita beramal adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan sabda Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mendirikan sholat. Nah, tapi yang jadi masalah, Pak, ada di sini yang pernah melihat Rasul sholat, Pak? Nah, itu yang jadi masalah. Maka kita sholat dengan cara melihat, Pak, orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat orang yang pernah melihat Rasulullah sholat. Artinya itu yang disebut dengan sanad, Pak. Dengan apa? Sanad, ya. Makanya perintah Nabi ini bisa kita jalani, Pak. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, ya, tentu dengan kita memiliki ketersambungan sanad sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Imam Abdullah bin Mubarak, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad mata rantai ilmu sampai ke Rasulullah, setiap orang itu akan berbicara sesuai kehendak hatinya, ya. Dan akhirnya pembicaraannya itu bisa saja tidak ada dasarnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun sanad ilmu, Pak, bagaimana kita bisa sholat seperti Rasulullah SAW sholat, tentunya melalui satu jalan yang disebut dengan mazhab, ya. Jadi mazhab itu pada dasarnya adalah sanad kita untuk bisa bagaimana kita sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tetapi yang jadi masalah juga, Pak, rupanya mazhab atau jalan menuju cara ibadahnya Nabi itu tidak satu. Sebagaimana para sahabat yang menyaksikan Nabi Muhammad sholat juga bukan satu orang, gitu kan. Jadi banyak sahabat, Pak, menyaksikan Nabi sholat itu kan dari sisi atau dari angle-angle yang berbeda, gitu ya, istilahnya gitu. Nah, maka kalau kesaksiannya berbeda, ya otomatis ilmu yang ditransferkan juga akan berbeda. Dan rupanya, Pak, bisa kita katakan bisa saja Nabi sendiri yang menyengajakan untuk berbeda itu, ya. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan kemudahan ketika tidak bisa melakukan sesuatu yang mungkin biasa kita lakukan, ya. Contoh misalnya, Pak, Nabi SAW itu diriwayatkan melakukan dua hal sekaligus ketika beliau hendak sujud, ya. Satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa beliau sujudnya itu bukan lutut terlebih dahulu tapi tangan terlebih dahulu. Nah, adapun sahabat atau kemudian mazhab yang lain melihat Nabi Muhammad sholat rupanya bukan dengan tangan dulu tapi lutut terlebih dahulu. Mana yang kemudian benar di antara keduanya?
Ya, dua-duanya gitu ya. Sengaja Rasulullah memberikan dua cara itu agar kita kemudian bisa memilih mana yang lebih khusyuk untuk kita lakukan. Ya, kalau misalnya pas kebetulan lututnya ada bisul kan alhamdulillah Pak, bisa tangan dulu gitu kan. Nah, kalau misalnya lebih enak biar karena badannya mungkin terlalu berat lutut dulu, ya silakan lutut dulu. Nah, yang penting Pak antara lutut sama tangan ya, jangan kepala dulu Pak ya. Kepala dulu gedubak kan sujud namanya. Nah, jadi maka dua hal ini tidak usah diperdebatkan mana yang benar mana yang salah, karena dua-duanya datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, tetapi jemaah sekalian, agar kita lebih meluaskan wawasan kita Pak, sebenarnya seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu Pak, apapun yang kita pelajari dari orang tua kita ataupun dari guru kita Pak, lalu guru kita belajar dari gurunya dan seterusnya, insya Allah semuanya itu sanadnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itulah kembali saya ingin sampaikan, saya tidak berniat ingin mengajarkan lagi Pak tata cara sholat ya, karena insya Allah Bapak sekalian, sholatnya itu ya insya Allah udah sah Pak. Apalagi semuanya mungkin di sini mayoritas sholatnya lebih lama daripada saya Pak ya. Karena umurnya kan beda-beda Pak. Yang lebih tua tentu soalnya lebih banyak gitu kan. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan Pak adalah kita menambah wawasan bahwa ada tata cara sholat lain yang mungkin tidak biasa kita lakukan, tapi itu sebenarnya juga tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam hal ini saya ingin menyampaikan itu dalam konteks menambah wawasan kita Pak, bukan untuk mengajari atau bukan untuk meluruskan tata cara sholat yang jamaah sekalian lakukan. Insya Allah selama itu datang dari pemahaman masyarakat yang sudah mainstream, maka tidak ada persoalan. Tapi itu tadi Pak, kita perluas wawasan kita. Tujuannya apa? Untuk bisa melapangkan dada. Ya, karena ketika kita melihat orang lain kok berbeda dengan kita Pak, itu tidak langsung kita serta-merta mengingkari ya, karena kita tahu rupanya ada dasarnya dan kebetulan berbeda ya. Karena itulah orang Arab mengatakan al-mar'u adu majahil, seseorang itu akan menjadi musuh atas sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah, jadi kalau kita mengetahuinya, maka insya Allah kita tidak akan menganggapnya sesuatu yang keliru ya. Dan kalaupun misalnya dikatakan keliru Pak, itu pun tetap mendapatkan garansi dari Allah ya, antara satu pahala atau dua pahala, selama dasarnya ada kepada para ulama yang menjadi sanad rantai sampainya ilmu ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Baik, nah sekarang kita akan masuk jamaah sekalian kepada tata cara salatnya Pak, setelah kita membahas pada beberapa pertemuan yang lalu terkait dengan syarat ya. Jadi kita sudah bahas tuntas tentang syarat, hal-hal yang harus kita lakukan sebelum sholat dilakukan, dari menutup aurat, Islam, bersuci dari hadas dan seterusnya. Nah, maka kita hari ini akan masuk kepada bagaimana sholat itu dilaksanakan, yang mana seperti yang sudah kita ketahui Pak, definisi sholat itu adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim ya. Jadi merupakan serangkaian perbuatan dan ucapan yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana perbandingan minimal 4 mazhab terkait dengan tata cara sholat dari takbir sampai salam ya. Nah, kita awali jamaah sekalian dari pembahasan tentang niat Pak, karena ibadah sholat ini para ulama menetapkan juga sebelum kita memulai dengan bacaan atau perbuatan, maka harus dengan perbuatan hati, yaitu yang disebut dengan niat ya. Walaupun nanti ulama kita beda pendapat sebenarnya Pak ya, sebenarnya niat itu rukun apa syarat gitu ya. Ulama kita beda pendapat Pak. Kalau mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali itu berpendapat niat itu rukun ya, maka niat itu Pak muncul dalam hati bersamaan atau beberapa saat ya dengan ketika kita membaca takbiratul ihram, karena dia bagian dari sholat. Tapi sebagian ulama yang lain Pak mengatakan, yaitu mazhab Hanafi, niat itu syarat. Maka bagi yang mengatakan niat itu syarat, dia boleh muncul sebelum memulai sholat ya, karena rukun itu kan perbedaannya dengan syarat Pak, walaupun dua-duanya hukumnya wajib, bedanya syarat itu bukan bagian dari sholat, rukun bagian dari sholat ya. Misalnya kita menutup aurat Pak, menutup aurat itu sebelum sholat atau saat baca takbiratul ihram ya? Sebelum sholat
Nah, maka pertanyaannya, niat itu masuk kategori mana nih? Dia syarat atau rukun? Nah, mana Pak? Jadi muncul dalam hatinya sebelum sholat atau bersamaan dengan bacaan pertama sholat, yaitu takbiratul ihram. Nah, itu yang menjadi persoalan. Ada lagi Pak, sebagai ulama yang mengatakan niat itu untuk menjembatani dua pendapat tadi Pak. Akhirnya dikatakan niat itu syarat sekaligus rukun. Jadi daripada berbeda pendapat, nah maka katakan saja niat itu syarat atau rukun. Nah, salah satu yang berpendapat demikian adalah seorang ulama dalam mazhab Hambali yang bernama Imam Ibnu Bulban Al-Hambali. Ya, jadi beliau mengatakan niat itu rukun sekaligus syarat. Karena bagi mereka Pak yang mengatakan niat itu syarat dalam arti sudah muncul sebelum takbir, mewajibkan terus ada dalam hati sampai takbir dibaca. Ya, artinya jangan sampai kemudian antara niat dalam hati dengan takbiratul ihram itu terputus oleh aktivitas yang lain. Ya, aktivitas itu artinya Pak terlalaikan, dia tidak lagi dalam rangka untuk berniat sholat. Nah, maka antara yang mengatakan syarat atau rukun pada dasarnya sih sama saja. Yang penting ketika takbiratul ihram hatinya tetap berniat mendirikan sholat. Mau munculnya sebelum atau bersamaan, ini perbedaan para ulama. Nah, tetapi sebelum kita masuk kepada bagaimana cara berniat secara lebih detail Pak, apa dasarnya ya? Jadi niat itu semua ulama sepakati adalah standar dari sahnya sholat. Tidak sah sholat kalau tidak ada niat. Ya, dasarnya hadis Nabi SAW yang sering kita dengar Pak, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, tetapi dari hadis ini Pak, kita perlu bedakan ada dua hukum dalam hadis ini Pak. Hukum yang pertama, setiap perbuatan ya itu diharuskan dengan niat. Artinya niat itu merupakan sesuatu yang wajib dalam sholat, mau dia syarat atau rukun. Tapi di sisi yang lain Pak, niat juga menjadi dasar sholatnya diterima atau tidak. Ya, misal saya kasih contoh gini Pak, ada orang niat Pak sholat isya nanti misalnya, saya betul mau niat sholat isya, tapi rupanya Pak di samping dia niat melaksanakan sholat isya, rupanya niatnya ini juga untuk bisa mendapatkan pujian dari calon mertuanya, ria. Nah, pertanyaannya Pak, sah nggak sholatnya? Hah? Sah? Kan dia niat, dia niat mau sholat gitu kan, tapi ria gitu, sah nggak sholatnya? Sah, benar? Sholatnya sah, pahalanya nggak sah. Nah, itu ya. Artinya dia sah dari sisi mengamalkan hadis Nabi innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kan dia udah niat Pak, walaupun riya dia kan udah niat. Maka dari sisi ini sholatnya sah. Tapi dia tidak mendapatkan apa yang dimaksud dalam hadis wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapatkan pahala tergantung apa yang dia niatkan. Makanya hadis berikutnya Nabi mengatakan faman kana hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maksudnya untuk Allah dan Rasulnya dalam beramal. Tapi kalau hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita yang akan dinikahi, maka dia dapat sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, jadi dari hadis ini bisa kita simpulkan Pak, ada syarat sahnya sholat berdasarkan niat, ada syarat sahnya pahala sholat. Ya, bedakan antara syarat sahnya sholat Pak dengan syarat sahnya pahala sholat. Ya, tapi Pak, niat tambahan di dalam sholat pun sebenarnya tidak mutlak membatalkan pahala sholat. Misalnya gini Pak, ada seorang ayah misalnya ya, dia sholat Pak, sholat ya, berniat ingin melaksanakan sholat, tapi sekaligus berniat untuk ngajarin anaknya sholat yang menyaksikan dia sholat. Nah, kira-kira kalau dari sisi sahnya sholat, jelas sholatnya sah Pak, tapi pahalanya sah nggak? Karena ada unsur niat ingin ngajarin juga, bukan sebatas ingin sholat, tapi ada niat ingin ngajarin. Maka dapat nggak pahala sholatnya Pak? Ada yang bilang tidak, ada yang dapat. Yang paling aman Pak, urusan Allah. Itu paling aman itu Pak ya. Karena masalah pahala bukan urusan kita Pak. Ya, itu paling aman gitu ya. Tapi ada sebagian ulama mengatakan Pak, sebenarnya itu sah-sah saja.
Kenapa sah-sah saja Pak? Itu namanya kalau dalam istilah fikih disebut dengan tasyrikun niyah. Ya, jadi tasyrikun niyah itu artinya Pak, kita menggabungkan antara dua niat, satu dalam rangka ibadah lillahi ta'ala, tapi yang lain dengan niatan untuk misalnya mendapatkan manfaat duniawi, tetapi tidak sampai manfaat duniawi ini Pak menjadi tujuan utama. Hanya sebatas fadlun minallah, hanya sebatas tambahan karunia saja. Ya, contoh misalnya gini Pak, disebutkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang berangkat haji Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min Arafat." Kata Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, tidak mengapa bagi kalian ketika berangkat haji sekaligus berniat mencari karunia Allah. Ya, karena dahulu para sahabat Pak kalau berangkat haji sekaligus bawa dagangan gitu, mau berniat berdagang di Mekah. Nah, maka dalam hal ini kata para ulama ini menjadi dalil tidak salah niat tambahan duniawi selama tidak mengalahkan niat akhiratnya. Ya, sebagaimana kalau misalnya gini Pak, ada di antara bapak sekalian, saya mau niat i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. I'tikaf ibadah kan Pak? Ibadah kan? Sekaligus niat mau pindah tempat tidur karena lagi marahan sama istri. Nah, boleh gak Pak? Kayak gitu niatnya. Kebetulan di masjid AC-nya adem. Nggak masalah, silakan Pak. Tapi tetap niat yang utama adalah I'tikaf lillahi ta'ala. Ya, jadi atau misalnya ada orang Pak berniat ingin thalabul ilmi ke suatu wilayah, mencari ilmu, misalnya ke mana gitu kan, sekaligus mau cari jodoh di sana Pak. Boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Atau niat belajar sekaligus cari usaha dagang misalnya, silakan aja, nggak apa-apa. Selama sekali lagi tidak mengalahkan niat utamanya yaitu untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini tentunya urusan hati Pak ya. Kita nggak bisa mengukur orang berdasarkan luarnya, tapi urusan hati manusia itu tentunya Allah lah yang akan menghukuminya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, boleh nggak sih saya sholat tapi niatnya sekaligus mau ngaji anak untuk sholat gitu ya? Boleh, nggak apa-apa Pak. Ya, karena itu tidak membatalkan tujuan dari ibadah sholat itu sendiri ya. Baik. Nah, jadi para ulama sepakat niat itu Pak adalah dasar atau salah satu di antara yang menyebabkan sholat itu sah. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya Pak, niat itu sendiri definisinya apa ya? Jadi niat itu jamaah sekalian, sebenarnya sederhananya Pak, definisi niat itu adalah qasdul fi'li. Maksud untuk melakukan sesuatu. Ya, keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Nah, namun para ulama kemudian jamaah sekalian membagi Pak urutan niat itu menjadi 5 tingkat. Ya, disebut maratibul qasdi. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu itu ada 5 urutannya Pak. Yang pertama ketika dia masih bersifat lintasan pikiran saja. Ya, jadi lintasan aja Pak, belum ada keinginan untuk melakukan, tapi baru lintasan pikiran. Nah, itu namanya disebut hajis. Dalam bahasa para ulama disebut hajis. Yang kedua Pak, lintasan pikiran ini tadi diendapkan di dalam pikiran kita Pak. Artinya sudah mulai menguat. Ya, tapi belum ada maksud kuat untuk melakukannya. Namanya disebut khatir. Nah, lantas atau kalau kita buat persentase Pak, hajis itu nilainya baru 1%. Lintasan dalam pikiran akal kita atau hati kita tapi baru 1%, itu hajis. Tapi kalau nilainya sudah meningkat Pak dari angka 2 sampai 49, namanya disebut khatir. Nah, kalau kemudian sudah sampai kepada kebimbangan Pak antara melakukan atau tidak, berarti berapa persen? Kita dalam hati Pak dengar suara azan antara mau sholat dengan tidak sholat gitu Pak. Berarti berapa persen? 50%. Itu namanya disebut hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu artinya Pak kita berbicara dengan diri kita sendiri. Sholat apa enggak gitu. Nah, itu namanya hadisun nafsi. Nah, ketika dia naik Pak ke peringkat yang lebih tinggi dari 51% sampai 99%, itu namanya ham. Nah, pada titik ham ini Pak, ini cukup penting untuk kita ketahui Pak. Ham inilah mulai berlaku pahala dan khususnya pahala. Ham ini mulai berlaku pahala Pak.
Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man hamma bihasanatin kutibat lahu hasanah. Barang siapa melakukan ham dalam hatinya untuk berbuat kebaikan, maka sudah dihitung dapat pahala. Jadi artinya kalau kita Pak mau melaksanakan sholat duha tapi masih bimbang nih antara mau melakukan atau tidak, dapat pahala nggak? Hah? Dapat pahala? Belum dapat pahala karena masih 50%. Kapan baru dapat pahalanya Pak? Kalau sudah naik menjadi ham. Ham ini antara 51 sampai 99. Artinya hamnya bisa saja kualitasnya beda-beda. Kemudian Nabi mengatakan wa in fa'ala biha, kalau apa yang dihamkan itu tadi Pak dilaksanakan dari kebaikan, kutibat lahu asyru hasanat tudhaifuha ila sab'i wa ila mudha'afah katsirah. Kalau kemudian yang tadi diniatkan dari perbuatan baik itu kemudian dilakukan, maka pahalanya bertambah menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat hingga lipatan yang Allah kehendaki. Tapi sebaliknya Pak, wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa berniat ingin melakukan suatu dosa, apa balasannya pahala atau dosa? Berniat ingin melakukan maksiat, balasannya pahala atau dosa? Nah, masih pahala. Tapi dengan syarat Pak, niat berbuat dosanya kemudian tidak dilakukan. Wa man hamma bisayyi'atin walam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa berniat sudah naik menjadi 51 ke atas untuk berbuat dosa atau maksiat, tapi kemudian tidak dia lakukan karena iman yang menghalanginya, maka dia dapat 1 pahala. Tapi wa in amila biha kutiba lahu sayyi'ah. Tapi kalau kemudian dia lakukan Pak, hanya dihitung 1 dosa, tidak dilipat gandakan. Kecuali kata para ulama Pak, kecuali niatan berbuat dosa ini dilakukan di 2 tanah haram, Makkah dan Madinah. Maka niatan dosa yang diniatkan walaupun belum dilakukan Pak, tapi itu dilakukan di Makkah Madinah sudah dihitung dosa. Nah, maka yang umroh haji hati-hati nih Pak. Walaupun baru niat, ya misalnya, oh saya mau niat, gimana sih cantiknya wajah wanita Libanon? Ah, udah nih pada dosa nih Pak. Walaupun nggak jadi dilihat. Ya. Karena ini makanya Allah melarang kita Pak ketika kita berangkat haji apa? Fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, itu sudah dilarang sejak dari niat sebelum melakukannya. Baik, nah jadi yang dimaksud dengan pahala dan dosa tadi Pak itu levelnya kalau niatnya sampai 51 sampai 99. Nah, ketika dia sudah di angka 100 Pak, inilah yang nanti disebut oleh para ulama dengan niat atau azam. Dengan niat atau azam. Jadi kapan kita berniat untuk sholat Pak? Ya, kalau niat hatinya sudah di angka 100%, sudah tidak ada kebimbangan lagi. Nah, itulah baru disebut dengan niat. Tetapi Pak, kalau sudah mantap niatnya dalam hati namun belum dilakukan, itu namanya disebut azam. Ya, dan azam ini Pak menjadi suatu yang penting. Saya pernah sampaikan dan saya ulangi lagi. Azam itu menjadi sesuatu yang penting Pak bagi kita yang belum berniat ingin mendirikan sholat, tapi waktunya sudah masuk, namun karena suatu hal kita belum langsung mau sholat. Ya, misalnya kita di perjalanan gitu Pak ya. Misalnya kita di perjalanan sudah dengar azan zuhur Pak, sudah dengar azan zuhur, tapi mungkin karena ingin lanjut perjalanan, ingin mengejar sesuatu, akhirnya kita tidak langsung sholat. Maka ketika waktu sholat ini sudah masuk Pak, ya, agar kita tidak terhitung dosa, seandainya Allah takdirkan kita meninggal sebelum sholat dilakukan, maka alternatifnya adalah diantisipasi dengan azam. Jadi karena gini Pak, misalnya gini Pak ya, misalnya Pak, waktu sholat isya lama nggak Pak? Waktu sholat isya ya, antara jam 7 malam sampai menjelang subuh kan. Nah, kemudian kita misalnya baru pulang kerja Pak, belum sholat isya, lagi capek banget. Kayaknya kalau sholat isya nggak khusyuk karena capek, mau tidur dulu. Boleh nggak Pak? Boleh, yang penting jangan kebablasan aja sampai saya pagi gitu ya. Mau tidur dulu Pak, nanti diniatkan sekaligus mau sholat tahajud misalnya. Silakan, nggak apa-apa. Ya, karena para ulama menganjurkan daripada kita nggak khusyuk karena ngantuk, lebih baik apa? Tidur dulu, nanti sholat ya. Nah, tapi yang jadi masalah Pak, kan sholat belum dilakukan. Pertanyaannya, siapa yang menjamin ketika kita nanti bangun di tengah malam itu masih hidup? Padahal sudah wajib sholat karena sudah masuk waktu isya. Nah, maka agar kita mengantisipasi Pak, seandainya Allah takdirkan meninggal dan tidak terhitung meninggalkan sholat, maka sudah mulai dalam hati apa?
berazam. Tapi ketika Allahu Akbar diucapkan Pak, itu bukan lagi azam namanya, tapi sudah menjadi niat. Nah, jadi azam itu artinya niat sebelum berbuat, ya. Kecuali kata sebagian ulama Pak, bagi mereka yang umurnya sudah masuk 60 tahun tidak boleh azam, harus niat sholat di awal waktu. Karena umur yang sudah 60 tahun potensi matinya lebih cepat. Jadi harus sholatnya harus di awal waktu. Sebagian ulama ada yang ngomong kayak gitu Pak, gitu ya. Sebab Nabi mengatakan a'mar ummati baina sittin wa sab'in, ya. Kata Nabi umur umatku itu antara 60 sampai 70, wa qalilun man tajawaza zalik, dan sedikit yang kemudian melewati umur tersebut. Tapi ini sebagai ulama Pak ya, karena kalau mayoritas ulama sih mengatakan sama seperti yang masih muda juga, yang penting ada azam. Nah, jadi kalau kita misalnya ada hajat tidak berniat sholat di awal waktu silakan saja. Yang penting jangan sampai keluar waktunya dan sudah sempat berazam sebelum sholat dilakukan. Ya. Baik, ini barulah di angka 100 itu disebut dengan niat atau azam. Nah sekarang apa syarat Pak agar sholat? Apa syarat agar niat sholat itu sah? Yang pertama jemaah sekalian, yang pertama adalah ada dua Pak, ada dua syarat untuk sholat itu sah. Untuk niat sholat itu sah. Syarat yang pertama adalah ta'yin, dan syarat yang kedua adalah qalbu. Ta'yin dan qalbu. Ya. Ta'yin itu Pak mungkin bisa kita terjemahkan artinya adalah niatnya spesifik. Niatnya spesifik. Karena begini Pak, sebenarnya fungsi niat dalam sholat itu apa sih sebenarnya Pak? Ya. Ini saya agak sedikit mulas dulu Pak ya sebelum masuk dua hal ini. Jadi niat itu Pak di dalam kitab-kitab kaidah fikih ya seperti kita Al-Ashbah wan Nazair karya Imam As-Suyuti dijelaskan fungsi dari niat itu dua Pak. Fungsi adanya niat itu dua. Yang pertama adalah at-tamyiz bainal ibadat wal adat. Untuk membedakan antara perbuatan itu sebagai ibadah atau sebagai kebiasaan saja. Contoh misalnya Pak, apa bedanya orang membasuh muka dia sebagai rukun wudhu atau hanya sekedar untuk menghilangkan ngantuk dengan membasuh muka? Apa yang membedakan? Niat. Jadi artinya membasuh wajahnya sama, tapi ini wudhu ini bukan, itu kembali ke niat. Nah itu namanya disebut dengan at-tamyiz bainal ibadat wal adat. Ya, untuk membedakan ini ibadah dan ini bukan ibadah. Apa bedanya Pak antara orang misalnya senam posisinya ruku dengan sholat dengan ruku? Ya niat gitu ya. Apa bedanya Pak antara orang puasa dengan lagi program diet intermittent fasting gitu kan? Intermittent fasting dengan dia ibadah, sama-sama tidak makan dan minum misalnya. Niat. Ya. Tapi boleh nggak Pak ada orang niat saya mau puasa sekaligus program intermittent? Jadi mau ibadah puasa sekaligus program diet gitu, boleh nggak? Boleh nggak apa-apa gitu ya. Tapi sekali lagi Pak, niatnya tidak boleh melebihi ibadah. Ya, jadi itu semacam niat tambahan saja. Sama seperti Nabi Muhammad SAW itu Pak, beliau kan termasuk atau bukan Nabi Muhammad ya. Konteksnya adalah ketika misalnya kita Pak ingin membentuk fisik kita ini terlihat ideal. Ya berotot ya, kemudian perutnya ingin six pack misalnya gitu kan. Kalau saya one pack Pak, kalau mungkin ada yang six pack gitu kan ya, ada 6 tumpuk gitu kan. Nah maka saya sampaikan Pak, kalau kita punya niat ingin membentuk tubuh kayak gini, jangan hanya sekedar untuk niat kesehatan, bukan hanya sekedar untuk dilihat tampak bagus, tapi niatkanlah untuk mencontoh dan menteladani Nabi Muhammad SAW. Kenapa Pak? Karena kalau kita membaca buku-buku tentang visualisasi tubuh Nabi, misalnya seperti kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Abu Isa At-Tirmizi, Nabi Muhammad itu Pak fisiknya itu fisik yang paling ideal di antara manusia yang ada. Ya, fisik paling ideal, warna kulitnya paling bagus ya, bahkan kata Mu'adz bin Jabal, tidak pernah aku menyentuh kulit seorang manusia yang lebih halus daripada kulitnya Rasulullah SAW, ya aroma tubuhnya yang paling wangi kata Mu'adz bin Jabal. Ya, kemudian disebutkan juga dalam satu riwayat Pak bahwa perutnya Nabi itu bertumpuk seperti batu bata yang kita sebut six pack itu. Nah, jadi maksud saya Pak, ini perkara-perkara duniawi ketika ada keteladanan kepada Nabi Muhammad SAW, kita niatkan bukan sebatas untuk dapat manfaat dunia gitu. Kalau bisa ada niatan juga untuk menteladani siapa?
Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita misalnya yang punya program diet, ya jangan hanya sebatas untuk kesehatan saja, tapi juga untuk mendapatkan pahala. Dan ini berlaku dalam banyak hal, Pak, yang itu hakikatnya sama antara muslim ataupun non muslim. Ya, non muslim buang hajat juga cebok pakai air juga, Pak, gitu ya. Kita buang hajat juga cebok pakai air. Apa bedanya kita dengan mereka? Ya, niatnya satu ibadah, satu fitrah. Ya, jadi kalau non muslim itu naluri, Pak. Kalau kita bukan sebatas naluri tapi juga dalam rangka ibadah. Kita, Pak, nutup aurat untuk menutupi rasa malu kita. Orang non muslim juga nutup aurat nggak? Nutup aurat juga. Nah, bedanya mereka naluri kemanusiaannya, adapun kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya disebut dengan tamyizul ibadat anil adat, membedakan satu ibadah dengan satu ibadah. Nah, fungsi yang kedua, Pak, fungsi yang kedua, nah ini yang menjadi pembahasan kita yang tadi saya sebutkan syarat sah salat, syarat sah niat adalah at-tamyiz bainal ibadatil mukhtalifah, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain yang sebenarnya berbeda tapi memiliki kemiripan. Contoh misalnya, Pak, apa bedanya, Pak, antara sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh? Nah, bedanya kan niat kan, sama-sama 2 rakaat, sama-sama waktunya setelah adzan subuh, tapi yang membedakan adalah niatnya. Nah, maka berdasarkan hal ini, Pak, masuk kepada masalah. Syarat yang pertama agar niat itu sah adalah ta'yin, maksudnya adalah menspesifikkan niat ibadah sholat tersebut yang bisa kita bagi dalam 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, Pak, tingkatan yang pertama cukup di dalam hati berniat usolli atau nawaitu sholah, aku berniat mendirikan sholat. Nah, untuk sholat apa, Pak? Untuk sholat yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak itu artinya, Pak, sholat sunnah yang nggak ada sebabnya. Pokoknya saya mau sholat aja lah gitu, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya, ini kamu sholat apa? Nggak tahu, saya mau sholat aja gitu, Pak. Nah, itu adalah sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini, Pak, niatnya cukup satu saja, usolli, untuk membedakan antara sholat dengan senam. Nah, itu ya, karena sama-sama ada gerakan tubuh gitu, Pak, tapi bedanya adalah niat. Yang kedua, Pak, tingkatan yang kedua, unsur niatnya ada 2. Ya, pertama mendirikan sholat, yang kedua jenis sholat. Mendirikan sholat, jenis sholat. Nah, jadi usolli apa sholatnya misalnya, Pak? Nah, maka dalam hal ini, Pak, ini untuk sholat yang ada sebab. Tapi sholat sunnah, ya, sholat sunnah yang ada sebab. Yang mana dalam hal ini, Pak, sebab itu ada 2. Sebab itu ada 2. Yang pertama sebab waktu dan yang kedua sebab perbuatan. Nah, kalau sebab waktu, Pak, misalnya dalam satu hari satu malam sholat sunnah yang ada sebab waktu, ya sholat duha, sholat rawatib, sholat apalagi tahajud, sholat witir. Nah, ini sholat yang ada sebab waktu. Adapun sebab kondisi, Pak, misalnya seperti tahiyatul masjid, istikharah, taubat, apalagi sholat musafir, ya. Nah, itu sholat yang atau sholat apalagi syukrul wudu. Nah, itu kan dia sebabnya karena perbuatan kita. Ya, jadi kita karena selesai wudu akhirnya kita disunahkan sholat. Karena kita masuk masjid maka kita disunahkan sholat. Nah, ini sebabnya sebab perbuatan. Karena sudah masuk waktu duha disunahkan kita sholat duha. Karena masuk waktu malam setelah sholat isya disunahkan kita sholat tahajud. Nah, ini sebab waktu. Nah, sholat yang kayak gini, Pak, niatnya harus 2. Pertama usolli, kedua jenis sholatnya. Ya, jadi cukup misalnya kalau kita mau sholat duha, Pak, niat dalam hati usolli misalnya usolli sholat duha. Boleh pakai bahasa Indonesia, silakan dalam hati, Pak, saya niat sholat duha, gitu aja. Dan tidak harus menambahkan sunnah, tidak harus menambahkan mustaqbil kiblah, tidak harus menambahkan apalagi makmum atau imaman kalau sholatnya berjamaah, ya, atau rakaat ini nggak mesti. Jadi karena dalam kalimat duha itu sudah tercover semua tata cara sholat duha yang dilakukan. Jadi cukup niat mendirikan sholat dan jenis sholatnya. Nah, ini penjelasan ini semua, Pak, disebutkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatul Zain, ya. Kemudian yang ketiga, Pak, tingkatan yang ketiga wajib menambahkan fardu. Hukumnya yang wajib. Ya, pertama mendirikan sholat, kedua jenis sholat, ketiga fardu sholat. Nah, ketiga unsur ini, Pak, itu untuk sholat wajib 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu, maka niatnya usolli fardul isya, usolli fardul maghribi, usolli fardul
zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu as-subhi. Jadi ada 3 unsur di sini. Ada unsur usolli niat salat, ada unsur fardhu, dan ada unsur jenis salat. Karena kalau untuk unsur jenis salat itu tidak membedakan Pak antara salat subuh dengan salat qobliyah subuh. Coba, tadi kan kita sudah sebutkan Pak, perbedaan antara sholat subuh dengan sholat qobliyah subuh kan niat. Nah, pertanyaannya Pak, niat yang bagaimana yang membedakan? Kalau niat usolli belum beda. Kalau niatnya subuh saja belum beda, karena sama-sama waktu subuh. Berarti yang membedakan apa? Nah, yang satu fardu, yang satu sunnah gitu. Nah, berarti ketika kita sholat subuhnya itu dengan niat fardu Pak, kita tambahkan usolli fardhu subhi. Nah, adapun tambahan lain yang tadi sudah kita sebutkan Pak, mau imaman atau makmuman, ini nanti kalau makmuman ada sedikit perbedaan Pak. Atau misalnya mustaqbilal qiblah, lillahi ta'ala, nah itu tidak harus. Nah, ini untuk sholat wajib 5 waktu. Nah, yang keempat Pak, yang keempat ini harus menambahkan unsur makmuman. Unsur makmuman, yaitu dalam sholat berjamaah, khususnya 5 waktu, tapi hanya untuk bagi makmum saja. Nah, adapun imam tidak harus. Jadi kalau imam Pak tidak harus mengatakan usolli fardhul isya imaman, enggak harus. Tapi makmum harus usolli fardhul isya makmuman. Makanya kalau misalnya Pak ada orang yang kemudian ditepuk pundaknya untuk dijadikan imam, berubahkah niat dia dari sholat sendirian menjadi imam? Misalnya Pak ada orang yang sholat ba'diyah, ada orang sholat ba'diyah isya, ya. Tiba-tiba ditepuk pundaknya Pak, ada orang yang ingin menjadikan dia sebagai imam. Nah, maka yang tadi sholat ba'diyah isya haruskah merubah niatnya menjadi imam? Enggak harus. Ya, kenapa? Karena dia udah mulai sholat gitu kan. Bahkan mungkin ada 1 rakaat. Tapi yang menepuk pundaknya tadi Pak harus berniat makmuman kepada orang ini. Ya, tapi cukup makmuman saja Pak, nggak mesti misalnya makmuman siapa ya bapaknya jadi imam ini. Nah, itu nggak harus Pak. Nggak harus itu. Jadi cukup makmuman saja. Ya. Nah, maka inilah yang unsur yang keempat ini khusus dalam sholat berjamaah. Ya. Tapi boleh nggak sih Pak? Boleh nggak sih imamnya sholat ba'diyah isya, makmumnya sholat isya? Tergantung mazhabnya. Tergantung mazhabnya Pak. Tergantung mazhabnya. Ya. Kalau menurut mayoritas ulama Pak tidak sah. Tapi yang tidak sah makmumnya, bukan imamnya. Ya. Kenapa? Karena menurut mayoritas ulama Pak dari mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi, sholat antar imam dan makmum itu khususnya imam tidak boleh dia lebih rendah daripada makmum. Sholat sunnah itu lebih rendah daripada sholat fardu. Maka mereka tidak membolehkan imam itu niatnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu. Artinya yang tidak sah hanya makmum saja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, kalau dalam mazhab Syafi'i nggak ada masalah. Mazhab Syafi'i secara mutlak Pak membolehkan imam dan makmum itu beda jenis sholat. Yang penting kaidah mereka gerakan sholatnya sama. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i standar sahnya berimam dan bermakmum itu adalah gerakan sholat. Tapi kalau gerakan sholatnya beda Pak, imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat duhur, nah itu baru nggak sah. Karena udah gerakannya udah beda gitu ya. Nah, tapi kalau antara ba'diyah sama sholat isya beda nggak gerakannya? Sama kan, cuma beda niatnya aja gitu. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i nggak ada masalah ya. Nah, jadi ada 4 ya tingkatan agar niat sholat kita sah. Baik, dan yang kedua Pak, yang kedua ini yang diperselisihkan jamaah sekalian. Yang kedua adalah rukun sholat. Sebenarnya nggak diperselisihkan sih Pak. Para ulama semuanya sepakat rukun syarat sahnya niat yang kedua adalah mahalluhal qalbu. Tempat niat itu ada di dalam hati. Pada titik ini Pak, semua ulama sepakat bahwa niat tempatnya dalam hati. Tapi bukan berarti Pak kalau tempat niat dalam hati dilarang melafatkan. Maksudnya Pak, bedakan antara berniat dengan melafatkan niat. Nah, itu 2 hal yang berbeda ya. Jadi kalau kita katakan saya berniat, berarti hatinya yang bergerak atau yang berniat. Tapi kalau mengatakan usolli, itu namanya melafatkan niat. Yang mana Pak? Orang yang berniat tidak di dalam hati tidak selalu niatnya dilafatkan. Sebagaimana yang melafatkan niat Pak, belum tentu hatinya berniat. Tadi saya berulang kali nyebutin nggak Pak? Usolli fardhu isya, usolli fardhu subhi. Nah, pas saya ngucapin itu Pak, hati saya berniat nggak? Belum niat, belum niat. Tapi saya sudah melafatkan
niat. Nah, jadi bedakan antara dua hal ini, Pak. Nah, titik kesepakatan para ulama adalah niat tempatnya di dalam hati. Bahkan para ulama semuanya sepakat, Pak, kalau antara hati yang niat di dalam hati dengan apa yang dilafatkan itu tidak sinkron, maka yang jadi standar adalah apa yang ada dalam hati. Nah, tapi saya tutup ya. Lantas kalau itu kemudian yang menjadi dasar niat, Pak, maka bolehkah niat itu dilafatkan? Jawabannya tergantung. Kalau dilafatkannya, Pak, setelah takbiratul ihram nggak boleh. Ya, sholatnya batal. Jadi Allahu Akbar usolli fardhu dhuhri, batal sholatnya. Tapi kalau dilafatkan sebelum sholat, Pak, boleh nggak? Mudah saja, Pak. Main HP sebelum takbiratul ihram boleh nggak, Pak? Hah? Boleh? Ya, kalau main HP sebelum takbiratul ihram boleh, Pak. Ngelafatkan niat, ya silakan aja. Kan sholat belum dilakukan. Ya, sholat belum dilakukan. Makanya dalam hal ini ya apa istilahnya tidak usah dipermasalahkan yang melafatkan ataupun yang tidak melafatkan. Kenapa? Karena sholatnya belum dilakukan. Ya sama, Pak, seperti apa namanya bersalaman setelah sholat, Pak, boleh nggak? Ya, tapi kalau pas bersalaman lagi tahiyat akhir boleh nggak? Nah, itu. Ada kalau udah salam kan selesai sholat, Pak. Itu mau salaman, mau buka HP, mau ke toilet silakan aja. Jadi artinya makanya penting kita mendefinisikan sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Karena perbuatan di luar dua hal ini, Pak, itu sudah tidak hukum asalnya adalah boleh selama tidak melanggar syariat. Nah, maka kalau misalnya saya tadi melafatkan niat berulang kali ya silakan saja selama saya tidak membacanya setelah takbiratul ihram. Nah, walaupun dari sisi fikihnya, Pak, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah seperti mazhab Syafi'i karena itu dimaksudkan untuk menguatkan niat dalam hati, ya, dan dikiaskan, Pak, kepada niat puasa karena Nabi pernah melafatkan niat ketika hendak berpuasa sunnah, ya, maka sholat juga demikian walaupun tidak ada dalil secara spesifik. Adapun pendapat yang kedua, Pak, memakruhkannya dengan alasan itu termasuk mempersulit orang atau seringkali menimbulkan was-was. Ya, jadi dalam hal ini, Pak, sebenarnya para ulama sepakat melafatkan atau tidak itu tidak membatalkan sholat, tapi antara yang mensunahkan atau yang memakruhkan. Dan yang memakruhkan, Pak, ini mazhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i malah mensunahkan. Jadi antara murid sama guru berbeda pendapat dalam masalah ini. Nah, kalau sama murid sama guru berbeda pendapat, Pak, biasanya musuhan atau saling menghargai? Nah, saya menghargai, maka kita yang mengikuti pandangan mereka ya harusnya juga saling menghargai. Yang penting ketika melafatkan niat itu tidak mengganggu gitu ya. Misalnya artinya lafadznya jangan lebih keras daripada takbiratul ihram itu aja, Pak. Nah, tapi kalau misalnya biasa saja ya udah, nggak usah merasa terganggu. Sebagaimana yang tidak melafatkan pun tidak masalah karena itu bukan kewajiban. Yang penting niat di dalam hati. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian, karena sudah masuk waktu sholat isya, mungkin kita cukupkan. Kita baru ambil satu masalah ya terkait dengan niat. Cukup ya, nggak ada pertanyaan? Dan ya mungkin satu silakan. Saya mau langsung pamit ya, Pak, ya. Hah? Oh, karena kebelet. Nggak bisa ditahan, Pak. Ya. Baik, jawabannya, Pak, tergantung mazhabnya, Pak. Karena gini, Pak, kalau dalam mazhab Hambali salam kedua itu rukun. Jadi tidak sah sholat seseorang kalau dia salamnya baru sekali. Tapi kalau dalam mazhab mayoritas ulama, Pak, termasuk mazhab Syafi'i dan Maliki, salam yang rukun hanya salam pertama saja. Itu pun, Pak, salam yang rukun hanya mengucapkan assalamualaikum. Jadi kalau misalnya lagi kebelet, Pak, imamnya sudah assalamualaikum, kita juga udah assalamualaikum, belum selesai warahmatullah kita udah diri, boleh nggak, Pak? Nggak boleh aja kalau dalam mazhab Syafi'i. Yang penting kita sudah pasti mendengar kalimat kum, gitu ya. Tapi kalau imamnya atau kitanya baru baca asa langsung tiba-tiba, atau nggak usah berdiri, Pak. Misalnya kita baru ngomong asa, ya tiba-tiba brot gitu. Batal nggak sholatnya, Pak? Batal gitu ya. Jadi tahan sampai kum gitu ya. Sampai kum. Nanti pas waroh brot ya itu aman sholatnya, Pak. Nah, jadi standarnya salam itu sampai assalamu alaikum, dan dalam mazhab Syafi'i cukup minimal
satu saja. Jadi tidak mesti salam yang kedua, tapi kalau misalnya bisa salam kedua itu lebih afdol, hukumnya sunnah. Ya, gitu Pak ya. Ya, masih ada? Assalamualaikum. Makmum sama imam. Yang kita ikuti yang ke Assalamualaikum yang kedua atau yang pertama? Syarat kedua pada makmum atau Assalamualaikum. Ya. Semua ulama sepakat Pak, makmum tidak boleh mendahului imam pada salam pertama. Tidak boleh. Tapi kalau untuk salam yang kedua Pak, jawabannya kayak tadi dua mazhab yang tadi saya sebut. Artinya kalau dalam mazhab Hambali tidak boleh juga. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i boleh-boleh saja Pak. Artinya gini, imamnya Assalamualaikum ya baru pertama, pas dia Assalamualaikum yang kedua kita sudah salam yang pertama, lalu kemudian langsung salam kedua bersama dengan imam misalnya Pak. Itu nggak masalah kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya. Tapi yang paling afdol Pak, yang paling afdol itu adalah imamnya selesai salam kedua baru kita salam yang pertama untuk menghindari perdebatan para ulama. Nah, jadi artinya dalam hal ini kalau mazhab Syafi'i sih standarnya Pak, intinya makmum tidak mendahului imam pada salam yang pertama. Nah, afdolnya nunggu salam kedua baru salam. Termasuk dalam hal ini Pak, kita kalau makmum yang masbuk, kalau kita makmum yang masbuk Pak, itu afdolnya baru berdiri menambah rakaat setelah salam kedua. Tapi kalau misalnya sudah langsung berdiri setelah imam salam pertama, menurut mazhab Syafi'i itu sah-sah saja. Jadi intinya adalah selesai salam yang pertama. Nah, gitu. Nah, yang kedua itu hukumnya sunnah. Mau berdiri, mau kita memulai salam, hukumnya adalah sunnah. Ya, gitu. Baik, itu Pak ya. Baik, mungkin kita cukupkan ya Mas kalian, dan saya mohon maaf izin tidak bisa ikut salat berjamaah bersama. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.